Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mengaruniakan kepada kita nafas kehidupan. Itu artinya kita masih diberikan waktu untuk memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih seturut dengan kehendak Tuhan. Ayat yang akan saya bacakan saat ini terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 14 dan 15. Di sana dikatakan, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." 15. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada ayat ini ada suatu hubungan yang sangat erat antara Bapa kita di surga dengan kita sebagai anak-anaknya. Ada satu ikatan yang kuat di mana jika kita mengasihi Bapa kita, tentunya kita akan menurut apa yang menjadi kehendak Bapa kita. Begitu juga dengan Bapa kita yang di surga yang selalu setia. Dia memberikan jaminan untuk setiap permohonan doa kita jika kita memohon dalam namanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang maha mulia, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih Bapa, Engkau telah melindungi kami melewati malam yang panjang. Hingga pagi ini jiwa dan raga kami turut merasakan segarnya pagi. Dan pemberian-Mu yang indah sebagai awal dari semua yang hendak kami jalani untuk hari yang baru. Bapa, di pagi hari ini kami umat-umat-Mu menyatukan hati kami, memohon kepadamu, kiranya kasih Tuhan menjadi bagian kami semua. Terlebih saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang dalam kesusahan, yang dalam pergumulan hidup yang berat, duka cita dan kemalangan, serta terganggunya kesehatan seperti hamba-Mu Pendeta Budi Solihin dan Ibu yang saat ini dirawat oleh karena terpapar virus corona. Juga Pendeta R. Sarumpayat yang dalam keadaan sakit. Kiranya penghiburan pertolongan Tuhan dan kesembuhan yang sempurna menjadi bagian mereka semua. Bapa, saat ini juga kami mau berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu di tempat pelayanan mereka masing-masing. Di antaranya Pendeta Ishak Nahonim dan keluarganya, kiranya perlindungan, kesehatan, semangat, sukacita boleh menjadi bagian kami semua. Bapa, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengisi hati dan pikiran kami, agar firman ini kami boleh dapat mengerti dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi kita hari ini, Kamis 4 Februari 2021. Judulnya, Hukum itu adalah kebenaran dan keadilan. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 142. Keadilan-Mu adalah adil untuk selama-lamanya dan Taurat-Mu benar. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Allah mengirim kebenaran ke dalam dunia kita ini dalam kemuliaan yang tiada bercacat, elok dan sempurna, dan menaruhnya bertentangan dengan kesalahan. Baik manusia maupun iblis tidak dapat mencari suatu kekurangan di dalam tabiat Kristus. Tetapi penyataan terang sejati yang menerangi tiap-tiap orang yang datang ke dalam dunia ini menaruh kegelapan dalam pertentangan yang begitu rupa, sehingga manusia tidak mau menerima terang itu. Tidaklah ada permusuhan yang sewajarnya di antara malaikat-malaikat yang jahat dengan manusia yang jahat. Keduanya jahat adanya oleh pelanggaran hukum Allah, dan yang jahat akan selamanya bersekutu melawan Allah. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan malaikat-malaikat yang sudah berdosa masuk ke dalam persekutuan yang menyedihkan. Kemurnian dan kesucian tabiat Kristus menimbulkan amarah yang sejahat-jahatnya dalam hati manusia.
Penurutannya yang sempurna kepada segala perintah Allah adalah suatu teguran yang tetap bagi suatu generasi yang bernafsu dan jahat. Tabiat Kristus yang tiada bercela itu sedang memancarkan terang ke dalam kegelapan moral dunia ini. Barang siapa yang menjadi anak-anak Allah tidak dapat menghindar akan bertempur dengan tentara pendurhakaan. Oleh perantaraan jasa-jasa penebus, Allah menerima segala usaha manusia yang berdosa dalam memeliharakan hukum-Nya yang kudus, adil, dan benar. Barang siapa sungguh-sungguh bersatu dengan Kristus akan dapat melakukan pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Kristus ketika di dunia ini. Mereka akan didapati membesarkan hukum itu dan memuliakannya. Apabila para penganjur kebenaran menyatakan efisiensi kebenaran di dalam hidup dan tabiat mereka, suatu pukulan diberikan terhadap kerajaan iblis. Tabiat Allah ialah keadilan dan kebenaran. Begitulah sifat hukum-Nya. Pemazmur berkata, "Tauratmu benar, segala perintahmu adil." Hukum yang demikian yang merupakan ekspresi dari pikiran dan kemauan Allah, pastilah sama kekalnya seperti pengarangnya. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pagi ini kami bersyukur dan berterima kasih atas nasihat-Mu melalui bacaan renungan pagi yang dapat memberikan kekuatan bagi kami umat-umat-Mu. Kiranya dengan pertolongan-Mu kami boleh hidupkan pelajaran ini di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang jujur, menurut hukum-hukum-Mu dengan setia. Karena hukum-hukum-Mu adalah menggambarkan tabiat Allah yang adil dan benar. Berkaryalah Bapa dan bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, di sepanjang hari ini kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berikanlah berkat secukupnya bagi kami, agar ketika kami kekurangan, kami tidak memalukan Engkau dengan mengambil yang bukan menjadi hak kami. Dan ketika kami berlebihan, kami tidak menjadi sombong dan menyangkal kebaikan-Mu. Bapa, inilah seru doa kami, tolong ampuni dosa-dosa kami yang begitu banyak. Kami berdoa di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.